Kalian pernah kepikiran nggak sih gimana rasanya punya nama yang sama dengan salah satu ikon sepak bola terbesar di dunia? Nah, ini dia nih, kisah seorang bintang baru dari Indonesia yang hidup dengan nama besar itu setiap hari. Beckham Putra Nugraha. Jadi, cerita ini tuh unik banget. Awalnya bukan dari lapangan hijau, tapi dari sebuah momen magis di tahun 1996. Gol legendaris David Beckham dari tengah lapangan itu loh. Gol itulah yang jadi inspirasi seorang ayah di Bandung buat ngasih nama besar itu ke anaknya. Nah, ini kan jadi pertanyaan menarik ya. Gimana caranya seorang pemain muda membangun identitasnya sendiri, sementara di pundaknya ada beban nama salah satu pemain paling terkenal sepanjang masa? Jadi, gimana dia jawab tantangan itu? Semuanya dimulai dari kampung halamannya, di Persib Bandung. Di sana, dia nggak cuma sekedar ikut-ikutan main, tapi benar-benar mendominasi sejak usia yang sangat muda. Coba deh lihat ini. Yang luar biasa itu konsistensinya. Dia bisa dibilang namatin semua level pembinaan usia muda. Juara di setiap jenjang umur untuk klubnya. Ini pencapaian yang gila banget. Dan puncaknya, di umur 17 tahun, dia udah dapat kesempatan buat debut di tim senior. Bayangin, 17 tahun. Itu pencapaian yang luar biasa. Tapi, itu semua ternyata baru permulaan. Yap, tantangan sesungguhnya udah numbuh di tim utama yang punya julukan keren Maung Bandung. Dan dia sama sekali nggak buang-buang waktu buat nunjukin kalau dia emang layak ada di level senior. Angka-angka ini nunjukin banget perkembangan dia. Lihat deh, dari musim ke musim, dia bukan cuma jadi pemain yang rutin tampil, tapi kontribusi gol dan asisnya juga terus meningkat. Kelihatan banget progresnya. Nah, poin pentingnya tuh ini, dia bukan cuma cetak gol biasa. Gol-golnya itu seringkali datang di momen krusial. Contohnya, gol kemenangan lawan rival abadi Persija Jakarta yang langsung bawa timnya ke puncak klasemen. Itu baru namanya pemain penentu. Tapi, dampaknya itu lebih dari sekedar statistik di lapangan. Di tahun 2025, umurnya baru 23 tahun, dia udah dipercaya jadi kapten tim. Sebuah tanggung jawab yang super besar di salah satu klub raksasa di Indonesia. Alasan pelatihnya nunjuk dia tuh sederhana, tapi dalam banget. Ini soal kepemimpinan yang lahir dari loyalitas. Ternyata, dia adalah pemain non-kiper yang paling lama ada di skuad itu. Bener-bener anak klub sejati. Dan loyalitas plus performa keren, itu akhirnya membuahkan hasil manis. 2 gelar juara liga berturut-turut. Statusnya sebagai pahlawan lokal makin kuat, dan masa depannya pun aman bareng Persib sampai 2028. Lengkap sudah? Oke, level klub udah ditaklukkan, hati para pendukung di kotanya udah dia menangkan, tapi buat pemain dengan kaliber seperti dia, selalu ada puncak gunung yang lebih tinggi lagi buat didaki. Ya, kehormatan tertinggi buat pesepak bola manapun di dunia ini adalah membela negaranya. Jadi setelah meraih segalanya di level klub, panggilan buat memakai lambang Garuda di dada untuk timnas Indonesia adalah tantangan besar dia selanjutnya. Tapi buat bisa masuk ke tim nasional yang kita kenal sebagai Timnas Garuda, itu nggak gampang sama sekali. Persaingannya luar biasa ketat. Isinya pemain-pemain terbaik dari liga lokal, bahkan dari yang main di luar negeri. Walaupun tekanannya seberat itu, sikap Beckham tetap rendah hati dan fokus. Dia percaya cara terbaik buat ngebuktiin diri, ia dengan kerja keras dan ngasih yang maksimal di setiap sesi latihan. Keren banget mentalnya. Jadi, dia punya nama yang legendaris. Dia udah jadi pahlawan di kampung halamannya dan ambisinya jelas. Pertanyaan terakhirnya sekarang adalah, bisakah dia mengubah semua itu menjadi sebuah karir yang legendaris untuk negaranya, untuk Indonesia?